Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kia Kiki Joleha dengan NIM 1202020080 dari PAI 4C. Saya izin menyampaikan reso materi psikologi belajar dengan judul Motivasi Belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar atau si pembelajar dapat tercapai. Fungsi motivasi belajar yang pertama, mendorong timbulnya suatu perbuatan. Siswa yang awalnya tidak mempunyai keinginan untuk belajar, kemudian terdorong oleh rasa ingin tahu tentang berbagai macam ilmu pengetahuan, dan dengan rasa ingin tahunya ini, siswa terdorong untuk melakukan aktivitas belajar. Terus yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Motivasi mengarahkan perbuatan pencapaian tujuan yang diinginkan. Motivasi akan mengarahkan siswa pada perbuatan yang mendukung pada pencapaian tujuan siswa, sedangkan perbuatan-perbuatan yang kurang mendukung akan dikesampingkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Jika motivasi belajar siswa besar, maka hasil belajar pun akan baik dan maksimal. Lalu, sekarang kita akan membahas macam-macam motivasi belajar. Secara garis besar, motivasi belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri seseorang. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya harapan, tujuan, dan keinginan seseorang terhadap sesuatu sehingga dia memiliki semangat untuk mencapai tujuannya itu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Motivasi ini biasanya berbentuk nilai dari suatu materi, misalnya imbalan yang akan diperoleh setelah melakukan suatu kegiatan. Lalu kita akan membahas prinsip motivasi belajar. Yang pertama adalah pujian akan lebih efektif daripada hukuman. Jadi reward itu lebih memotivasi daripada punishment. Yang kedua, semua murid mempunyai kebutuhan psikologis yang mendasar tertentu yang harus dipenuhi, seperti rasa ingin diapresiasi dan mendapat kepuasan. Yang ketiga, motivasi berasal dari dalam individu akan lebih efektif daripada motivasi yang berasal dari luar individu. Biasanya siswa yang termotivasi dari dalam dirinya untuk belajar, dia akan rajin dengan sendirinya daripada siswa yang hanya bersemangat saat didorong oleh kedua orang tuanya ataupun guru-gurunya. Yang ketiga, motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. Seandainya ada satu anak yang telah termotivasi, maka dia akan bisa memotivasi teman-teman yang lain. Selanjutnya, pemahaman yang jelas terhadap tujuan yang akan merangsang motivasi. Dan yang keenam, tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan minat yang lebih besar untuk mengerjakannya daripada tugas-tugas dipaksakan oleh guru. Nah, ini seperti motivasi intrinsik yang lebih besar efeknya daripada motivasi ekstrinsik. Lalu yang ketujuh, pujian-pujian yang datang dari luar kadang diperlukan dan cukup efektif untuk merangsang minat dan bakat yang sebenarnya. Karena manusia itu mempunyai kebutuhan dasar untuk dianggap dan diapresiasi atau dipuji, biasanya lewat pujian itu seorang siswa akan menjadi lebih semangat belajar, walaupun ini termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedelapan, teknik dan proses mengajar bermacam-macam efektif untuk memelihara minat serta semangat murid-murid dalam belajar. Yang kesembilan, kegiatan yang akan merangsang minat siswa akan menjadi kurang berarti bagi siswa yang tergolong pandai. Jadi biasanya kadang-kadang ada siswa yang sudah tahu ya, sudah merasa pandai, akhirnya dia tidak bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan yang siswa lain itu bersemangat kayak gitu. Yang ke-11, kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar. Ya, seperti misalnya seseorang yang sedang kena panic attack, yaitu dia akan sulit memfokuskan diri atau berkonsentrasi dalam belajar. Yang ke-11, tekanan kelompok murid kebanyakan lebih efektif dalam motivasi daripada tekanan atau paksaan dari orang tua. Misalnya siswa yang mempunyai sahabat atau geng anak-anak pintar. Nah, biasanya itu lebih bisa menekan
kepada teman-temannya daripada dorongan dari orang tua dan guru. Lalu motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas murid. Apabila seorang murid itu termotivasi untuk mengerjakan tugas misalnya, dia akan menjadi sangat kreatif dalam mengerjakannya. Lalu kita akan membahas faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi atau suatu target yang ingin dicapai. Yang kedua, kemampuan belajar. Ini meliputi banyak aspek ya, seperti aspek psikologis dan psikis. Misalnya pengamatan, perhatian, daya ingat, dan lain-lain. Terus yang ketiga, kondisi siswa. Nah, kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologisnya. Apabila fisik dan psikologisnya sehat, maka dia akan termotivasi untuk belajar. Terus yang keempat, kondisi lingkungan ya. Ini juga merupakan unsur dari luar diri siswa yang sangat penting, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima adalah unsur dinamis dalam belajar. Maksudnya unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar itu tidak stabil ya. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, bahkan hilang sama sekali. Jadi ada sesuatu yang biasanya membuat siswa itu semangat, ada sesuatu yang biasanya membuat mungkin siswa bosan, akhirnya kurang bersemangat dalam kegiatan belajar. Dan yang keenam adalah upaya guru membelajarkan siswa. Jadi upaya yang dimaksud adalah bagaimana guru mempersiapkan dirinya untuk menyampaikan materi dan memberikan pelajaran kepada siswa. Jadi kesimpulannya, motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa untuk memberikan semangat atau gairah dalam belajar dan mencapai target belajar yang telah ditentukan. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.